Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya, Sausan Sakinah, dengan NDH17 akan mempresentasikan laporan rancangan aktualisasi yang berjudul Pembuatan Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi untuk mengakomodasi pembinaan saat melakukan inspeksi rutin sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, dan pangan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh. Berikut adalah profil saya, di mana saya dimentori oleh Ibu Naila SSI Apoteker, dan untuk saat ini diwakilkan oleh Bapak Kiki Hendra Sitepu, SSI MM. Adapun coach dari aktualisasi saya adalah Dr. Insinyur Bambang Subagio MSI, dan penguji untuk aktualisasi ini adalah Bapak Iman Aris Sudana, SOS MA. Adapun kritik dan saran ketika seminar rancangan aktualisasi adalah tambahan survei online menggunakan Google Form dan publikasi media edukasi pada media sosial. Berikut adalah tahapan penyajian pada presentasi ini. Adapun 4 poin yang melatar belakangi aktualisasi ini, yang pertama adalah ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kemudian efektivitas pengawasan obat dan makanan pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, kemudian ada komunikasi, informasi, dan edukasi sebagai bentuk pembinaan, dan masyarakat, di mana bertujuan membentuk perilaku dan awareness terkait produk yang beredar di sekitar masyarakat. Berikut adalah tahapan rencana aktualisasi, dimulai dengan berdiskusi pada tanggal 3 Agustus, aktualisasi pada tanggal 24 Agustus sampai 13 Oktober tahun 2022, kemudian terakhir dilakukan evaluasi pada tanggal 14 sampai 15 Oktober. Berikut adalah kegiatan pertama, di mana berdiskusi dengan mentor. Kemudian kegiatan kedua berupa studi literatur terkait pembinaan. Kemudian berikut adalah kegiatan ketiga, menentukan media dan konten untuk pembinaan. Di sini dilakukan pembuatan desain dari media untuk pembinaan. Kemudian berikut adalah desain final yang akan digunakan. Kemudian pada kegiatan 4 dilakukan pemetaan target inspeksi OTKP. Penentuan target sarana yang diperiksa dapat dilihat pada database milik subkelompok inspeksi. Interpretasi data-data ini kemudian dimudahkan dengan adanya akses melalui web Google Data Studio, di mana dari web itu dapat kita ketahui daerah mana yang sudah diperiksa dan daerah mana yang belum diperiksa. Database daerah ini juga dapat menampilkan jumlah temuan barang rusak, ilegal, atau tidak memiliki izin edar yang terdapat di suatu daerah, sehingga dapat diketahui daerah mana yang memiliki barang temuan paling banyak dan harus diprioritaskan untuk dibina lebih intens. Kegiatan kelima, kemudian mendiskusikan kembali kepada mentor. Di sini juga setelah seminar proposal, ada tambahan untuk membuat sebuah survei online menggunakan kuesioner Google Form, di mana kemudian kuesioner ini diisi oleh 101 responden yang dominan berada pada rentang usia 20-30 tahun. Terdapat 2 pertanyaan pada kuesioner ini, yang mana pertanyaan pertama adalah apakah Anda pernah mendapatkan produk yang rusak? Kemudian sebanyak 59,4 responden menyatakan belum pernah mendapat produk rusak dan 40%-nya mengatakan pernah mendapat obat rusak. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah Anda mengetahui cara mengecek produk yang baik berdasarkan kriteria Badan POM? Dari sini diketahui bahwa 65,3% responden mengetahui bagaimana cara mengecek produk. Di sini dapat kita ketahui bahwa walaupun responden sudah mengetahui bagaimana cara mengecek produk yang baik berdasarkan kriteria Badan POM, mereka masih terjebak sehingga mendapatkan produk yang rusak. Selain survei menggunakan Google Form, juga dibuat sebuah
konten untuk diunggah pada media sosial, di mana media sosial yang dipilih adalah WhatsApp dan Instagram. Berikut adalah konten yang diupload pada beranda dan status. Berikut adalah bukti di mana sumber dapat dilihat pada lampiran H. Kemudian kegiatan keenam, yaitu realisasi komunikasi, informasi, dan edukasi saat melakukan inspeksi rutin pada sarana distribusi OTKP, di mana setelah menentukan target, akhirnya didapatlah 2 daerah yang dapat dilakukan pemeriksaan sarana distribusi, yaitu Kota Sabang dan Kabupaten Pidi. Berikut adalah proses pemeriksaan sarana distribusi tersebut. Berikut adalah bukti dari poster yang ditempelkan setelah dilakukan pembinaan. Kegiatan terakhir adalah evaluasi keefektifan program pembinaan menggunakan media poster, yang mana menggunakan metode SWOT. Adapun strengths-nya adalah poster itu mudah dilihat dan dapat dibuat menjadi tampilan grafis yang menarik. Informasi tidak mudah terlupa karena dapat selalu dilihat. Pada pemeriksaan tahun depan sudah terdapat bukti apabila sudah atau belum pernah dilakukan pembinaan. Kemudian juga dapat menjadi data dukung tambahan sebagai bentuk pembinaan oleh subkelompok pemeriksaan. Adapun weakness-nya adalah poster yang berbahan dasar kertas mudah sobek, basah, sehingga mudah rusak. Dan kemudian poster hanya dicetak menggunakan printer biasa yang mana tintanya akan sangat cepat memudar dan grafis tidak memiliki resolusi tinggi. Adapun opportunities dari poster adalah dapat membangun kolaborasi yang baik dengan subkelompok Infocom, juga dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepedulian pemilik sarana untuk mengedukasi konsumen. Dan ancaman dari pembinaan metode ini adalah apabila pemilik sarana yang tidak kooperatif, posternya rusak karena waktu, poster akan mengganggu desain atau estetika dari sarana, poster dilepas saat petugas meninggalkan sarana, dan dalam jangka waktu lama, grafis dari poster yang akan membosankan untuk dilihat sehingga kemudian diabaikan begitu saja informasi yang tertera. Ini berkaitan dengan misi BPOM nomor 4. Adapun manfaat dari aktualisasi ini adalah sebagai berikut, di mana sebelum aktualisasi, pembinaan hanya berupa pembinaan teknis, tidak ada bukti konkret bahwasannya sarana sudah pernah dibina. Berikut adalah contoh laporan hasil pemeriksaan sebelum aktualisasi. Dan kondisi setelah aktualisasi adalah pembinaan berupa petugas melakukan pembinaan teknis terkait penyimpanan, sosialisasi, penggunaan BPOM Mobile, dan terdapat bukti bahwa sarana telah dibina dengan adanya bukti foto pentempelan poster. Berikut adalah laporan hasil pemeriksaan setelah dilakukan aktualisasi. Adapun berikut adalah kendala dan solusi dari tiap-tiap kegiatan, mulai dari kegiatan 1, 3, 4, 5. Dan yang paling utama adalah kendala pada kegiatan 6, yaitu aktualisasi tersebut. Kendalanya adalah yang pertama, realisasi pembinaan hanya dapat dilakukan jika terdapat surat tugas terkait. Sedangkan sepanjang masa waktu aktualisasi, Balai Besar POM di Banda Aceh sedang mempersiapkan kegiatan WBK, sehingga dilakukan pengurangan pemeriksaan sarana luar kota. Jadi, hanya didapat 2 surat tugas terkait pemeriksaan OTKP. Dan di saat terdapat surat tugas untuk melaksanakannya, pemeriksaan dilakukan dengan sangat cepat karena harus mengejar target sarana yang sangat banyak dan cenderung mengutamakan sarana pelayanan terlebih dahulu, sehingga beberapa tempat ada yang tidak sempat dilakukan pemotretan poster dan pengisian kuesioner manual untuk pemilik sarana pun beberapa tidak dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah pemilik sarana tidak kooperatif, membuat petugas sulit untuk meminta izin menempelkan poster setelah pembinaan. Ini biasa terjadi pada pemilik sarana yang terdapat barang ilegal. Kemudian karakter pribumi yang keras membuat pembinaan kurang kondusif, terlebih ada masyarakat yang ikut
melihat pemeriksaan tersebut. Adapun solusi dari kendala-kendala ini adalah selain menggunakan pembinaan secara langsung, dilakukan juga publikasi melalui media sosial terkait KIE, di mana ini dapat mengedukasi khalayak ramai. Publikasi ini dapat memutus demand dari konsumen agar memilih produk yang baik, di mana mereka akan memeriksa produk menggunakan metode ceklik dan memeriksa legalitas produk menggunakan BPOM Mobile. Berikut adalah dampak aktualisasi secara internal dan eksternal. Untuk internal dapat menambah data dukung untuk inspeksi. Pada pemeriksaan tahun depan sudah ada bukti pembinaan dan dapat membentuk kolaborasi dengan subkelompok Infocom. Untuk dampak eksternal, yaitu meningkatkan kesadaran pemilik sarana, meningkatkan pemahaman masyarakat, meningkatkan kepedulian masyarakat, dan membentuk perilaku masyarakat agar senantiasa cerdas dan cermat dalam menggunakan kosmetik dan mengkonsumsi obat serta makanan. Kesimpulan dari aktualisasi ini adalah 7 tahapan kegiatan dilakukan dari tanggal 3 Agustus 2022 sampai 15 Oktober 2022. Terdapat beberapa kendala pada tiap kegiatannya, namun semua kendala mendapat solusi. Adapun bentuk konkret dari realisasi aktualisasi ini yaitu media pembinaan pasca pemeriksaan sarana, berupa poster yang memuat informasi tentang ceklik dan BPOM Mobile. Juga konten publikasi yang diunggah melalui media sosial Instagram dan WhatsApp terkait ceklik dan BPOM Mobile. Adapun rencana dari tindak lanjut aktualisasi ini adalah untuk jangka menengah. Rencana tindak lanjutnya dengan tetap menerapkan metode pembinaan menggunakan media poster ini dalam tiap sarana pemeriksaan. Dan sebisa mungkin tidak ada sarana yang tidak dilakukan pembinaan menggunakan poster. Kemudian untuk tindak lanjut jangka panjang yaitu dengan mengajukan pengadaan media pembinaan berupa poster dengan kualitas yang lebih baik, kualitas yang lebih tahan, dan kualitas cetak yang memiliki resolusi tinggi sehingga grafis bisa tampak lebih menarik dan bisa bertahan lebih lama. Sekian laporan aktualisasi saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.